Shalom jemaat Tuhan, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, puji Tuhan, kita boleh merayakan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Ini anugerah Tuhan bagi bangsa kita. Kita boleh melewati berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Bahkan termasuk pandemi COVID ini kita bisa ada sampai hari ini. Itu juga karena anugerah Tuhan. Amin. Karena itu mari kita sungguh merayakan kemerdekaan sebagai satu ungkapan syukur kita kepada Dia yang sudah mengaruniakan akan segala sesuatu yang terbaik. Bahkan secara khusus kemerdekaan secara rohani, kita boleh diselamatkan, kita boleh dilepaskan dari belenggu dosa, bahkan dari maut, dan kita punya kepastian tentang hidup yang kekal. Haleluya. Karena itu mari kita siapkan hati kita mau bersama-sama masuk dalam syukur kita, ibadah kita merayakan akan kemerdekaan kita dengan memperhatikan akan satu sejarah yang penting terhadap apa yang sudah negara ini alami. Itulah kemerdekaan dengan sebuah proklamasi, dengan pembacaan teks naskah proklamasi. Menjadi sebuah gaung yang berkumandang untuk kita semangat mengisi kemerdekaan ini. Haleluya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Adalah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami hari ini boleh bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat Indonesia mensyukuri akan anugerah Tuhan untuk bangsa kami yang sudah Tuhan anugerahkan 75 tahun untuk merayakan kemerdekaannya. Dan kami bersama-sama untuk bersyukur atas semua itu. Karena itu kesempatan ini kami akan renungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami sungguh memahami apa maksud tujuan Tuhan menghadirkan kami di tengah bangsa ini. Dan tentu apa yang kami akan lakukan ke depan untuk mengisi dan memakai kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan. Berkatilah kami semua dalam merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada Hari Raya Kemerdekaan ini adalah kemerdekaan universal. Kemerdekaan universal. Di dalam firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Melalui firman Tuhan ini ada dua hal yang kita akan renungkan bersama. Bagaimana kita dapat mengalami kemerdekaan secara universal. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita bisa mengalaminya secara universal. Kemerdekaan yang utuh, kemerdekaan yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa orang yang hidup dalam kemerdekaan yang universal. Dua hal ini menjadi hal yang sungguh penting untuk kita renungkan di dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama, bagaimana kita dapat mengalami kemerdekaan universal, kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang utuh dan sempurna. Yang pertama adalah kalau roh Allah ada dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan 2 Korintus 3:17 tadi. Di sana dikatakan sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran. Di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi bagaimana supaya saudara, saya, dan kita semua mengalami kemerdekaan universal? Jawabannya kalau roh Allah ada dalam kehidupan setiap kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara ini menjadi hal yang penting? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Allah pergi meninggalkannya. Sehingga yang ada adalah manusia terpisah. Manusia hidup dalam hidupnya. Manusia dalam segala keadaan pun tidak mampu lagi memiliki pemahaman, memiliki keinginan, apalagi kemampuan atau tindakan untuk hidup dalam kebenaran, hidup di dalam tujuannya Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita harus memiliki roh Allah. Karena roh Allah itulah yang akan memampukan kita untuk bisa merdeka secara universal, merdeka secara penuh, secara utuh. Dan di dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 2 juga berkata, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Ya, jadi roh Allah ketika ada maka akan membebaskan kita. Nah pertanyaannya kapan kita memiliki roh Allah? Kapan kita mengalami roh Allah dalam hidup kita? Jawabannya ketika kita bertobat, ketika kita sungguh-sungguh menyadari kita berdosa. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menerimanya, mengundangnya, makan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 1 Yohanes 5 ayat 11-13 berkata bahwa ketika kita memiliki anak atau memiliki Kristus Yesus Tuhan, maka kita memperoleh hidup kekal. Kita memperoleh kemerdekaan itu. Tetapi juga di dalam Yohanes 1:12 bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa, ada roh Allah untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Bahkan di dalam firman Tuhan, kisah para rasul berkaitan tentang khotbah Petrus. Di sana di akhir kata Petrus bahwa setiap orang yang mendengar dan bertobat, maka hendaklah dia memberi diri untuk dibaptis. Maka dia akan menerima karunia Roh Kudus. Maka saudara, kalau saudara ingin mengalami kemerdekaan sepenuhnya, seutuhnya, kemerdekaan universal, jawabannya cuma satu. Milikilah roh Allah itu di dalam hidupmu. Kenapa? Karena sejak dosa itu ada, maka roh Allah meninggalkannya. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh percaya
kepada Yesus Kristus Tuhan, maka roh yang tadinya telah meninggalkan itu diberinya kembali, diberikannya kembali, dimilikinya lagi bagi orang itu. Dan orang itu akan mengalami kemerdekaan secara penuh. Kenapa? Karena hidupnya telah dipenuhi, telah dikuasai oleh Roh Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, ini yang harus menjadi perhatian penting. Yang berikut bagaimana kita dapat mengalami kemerdekaan secara universal. Ketika Roh Allah itu ada, ketika Dia memenuhi hati kita, maka yang kedua adalah marilah kita menggunakan kemerdekaan itu, ya, yang sudah Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Jangan kita salah gunakan, jangan kita sia-siakan. Galatia 5 ayat 13 berkata, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi ketika kita sudah mengalami kemerdekaan, mari berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Maka ini yang akan mengalami, ini yang akan engkau hidupi, ini yang engkau akan hasilkan. Dan itu akan membuat engkau bergembira, berbahagia karena kemerdekaan dari Allah itu memenuhi hatimu. Maka sebagai akibatnya, ciri yang sungguh-sungguh signifikan dialami seseorang yang mengalami kemerdekaan Allah. Setidaknya ada 4 hal. Pertama, mengalami kemerdekaan bersama dengan Allah. Artinya, dia sungguh-sungguh akan berjumpa dengan Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh menikmati Allah. Dia sungguh-sungguh memiliki relasi hubungan yang intim. Dia merdeka untuk menyapa Allah kapanpun, dimanapun. Bahkan dia bisa menyapa dengan bahasa-bahasa yang sangat dekat. Karena dia sungguh-sungguh tidak lagi ada yang mengganjal di hatinya. Karena dia bisa berkomunikasi langsung. Sebagaimana Daud, ya, bahwa dia begitu mengalami akan hubungan yang intim dengan Allah. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah penolongku, perisaiku, gunung batuku, kubu keselamatanku, benteng kehidupanku. Bahasa-bahasa itu adalah merupakan bahasa orang yang merdeka. Kenapa? Karena dia sudah sungguh-sungguh mengalami Allah di dalam hidupnya. Hubungan dengan Allah sungguh indah terjadi. Yang kedua, orang yang mengalami kemerdekaan secara universal. Dia sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan berkaitan dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya. Bahwa apa? Dia tidak lagi melihat dirinya tidak lagi apa? Berharga. Dia tidak melihat dirinya rendah. Dia tidak melihat dirinya menjadi orang-orang yang ya tidak punya nilai. Tetapi sesungguhnya dia menjadi orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa dirinya berharga di mata Tuhan. Jadi penampilan, gaya, seperti apapun tidaklah akan mengganggu kehidupannya. Kenapa? Karena dia sudah menemukan nilai sesungguhnya itu di dalam Allah itu sendiri. Di dalam Kristus itu sendiri. Karena apa? Dirinya telah ditebus bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal. Itulah darah Kristus. Maka bagi dirinya, dia akan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang merdeka. Sehingga dia tidak didikte, dikendalikan oleh apa kata orang, apalagi oleh dunia ini. Dan berkaitan dengan diri sendiri, dia juga akan mampu untuk menguasai diri, mengendalikan diri, untuk tidak berbuat hal yang jahat, apalagi mendukakan hati Tuhan, apalagi menyakiti sesama. Nah, yang ketiga, berkaitan dengan kehidupan kemerdekaan dengan orang lain. Maka dia akan menjadi dirinya untuk bagaimana dia bisa membantu orang lain, untuk bisa bangkit, menolong orang lain, untuk bisa hidup, memberikan dorongan supaya orang itu bisa maju, bisa berkembang. Dan untuk itu dia pun rela, kalaupun dia bisa menjadi orang yang menanggung segalanya. Bahasa dalam Paulus atau bahasanya Yesus, dia yang kaya rela menjadi miskin, agar supaya oleh kemiskinannya orang menjadi kaya. Nah, seperti itulah orang yang mengalami kemerdekaan. Dia tidak lagi hidup untuk dirinya, melainkan hidup untuk Tuhan demi keselamatan banyak orang, demi kemajuan dan demi kehidupan dan kesejahteraan orang lain. Itulah orang-orang yang mengalami kemerdekaan. Dan yang terakhir cirinya, orang yang mengalami kemerdekaan, orang yang sungguh memiliki hubungan yang sungguh sangat-sangat harmonis dengan alam semesta. Dia peduli dengan lingkungan sekitar. Dia peduli dengan segenap hal-hal yang tentu akan mengganggu dan menggoncangkan kehidupan alam
yang sungguh-sungguh membuat terjadinya pencemaran, terjadinya polusi, bahkan terjadinya ketidakadilan, terjadinya perampokan dan kerakusan, bahkan segenap pembakaran-pembakaran hutan dan semua yang sungguh-sungguh merusak alam semesta. Sehingga orang yang merdeka secara universal akan terpanggil untuk menjaga alam ini, untuk membela segenap hal-hal dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, yang tidak berperi kemanusiaan ataupun yang tidak mendatangkan keadilan. Karena itu, mari dengan kita sungguh mengalami kemerdekaan secara politik bahwa Indonesia sudah 75 tahun sungguh telah dimerdekakan dari penjajah. Tapi mari kita jangan berhenti dan berkata bahwa ya kita bisa enak-enak hidup. Tidak demikian. Tapi mari kita mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan kemerdekaan yang sungguh-sungguh telah kita miliki juga di dalam Tuhan. Karena ketika roh Allah ada pada kita, kita pastikan ia harus ada dalam hidup kita. Maka kita mampu mengisi kemerdekaan ini. Ketika roh Allah ada pada kita, maka kita akan dijaga, dilindungi dari segala hal yang jahat. Ketika roh Allah ada pada kita, maka kita akan diberi kemampuan dan kemauan untuk mengerjakan akan 4 hal tadi. Kita akan sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Kita bebas untuk datang kepadanya. Kita menjadi pribadi yang bersuka cita. Menjadi pribadi yang tetap bersyukur dalam keadaan. Yang kedua, kita tahu bahwa kita berharga bernilai. Sehingga dunia dengan segala kemegahannya tidak dapat merampas, mendikte, apalagi mengendalikan hidup kita. Karena nilai kita ada di dalam Kristus. Yang ketiga, kita menjadi pribadi yang bermanfaat, berguna bagi sesama, bagi bangsa ini. Dan kita mampu menjaga, melindungi segala semesta ini. Sehingga segala semua yang ada di dunia ini menjadi bagian dari orang-orang yang sudah merdeka. Dan itulah sesungguhnya tujuan Tuhan untuk setiap kita yang diharapkan semulanya kepada Adam dan Hawa. Bahwa dia ingin kita menjadi penguasa, menjadi pengelola, menjadi penata layanan atas semesta ini. Karena kepada manusialah diberikanlah kemerdekaan itu untuk boleh menata segala apapun yang dia ciptakan. Maka itulah posisi kita sekarang. Sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya. Mari kita ada di tengah bangsa ini, berperanlah untuk mengisi kemerdekaan. Pakailah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Bukan untuk hal yang sia-sia. Tetapi pergunakanlah untuk sebuah kebenaran dan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memberkati semua warga bangsa, memberkati pemerintah, memberkati semua akan masyarakat yang ada secara khusus di tengah pandemi ini. Biarlah kita bersama-sama bergandengan tangan, mengisi kemerdekaan, membangun kemerdekaan dengan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dalam kemerdekaan yang sudah Dia berikan dalam segala berkat dan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk kemerdekaan yang sudah kita sungguh rayakan pada hari ini. Mari kita berdoa, kita bawa bangsa ini, kita doakan agar bangsa ini penuh kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau sungguh terus memimpin bangsa kami di tengah-tengah pembangunannya, di tengah-tengah segala perjuangannya untuk mengisi kemerdekaan yang ada. Dengan segala aspek apapun yang ada di tengah bangsa ini. Baik itu ekonomi, baik itu politik, baik itu hukum, sosial, budaya. Dan secara khusus Tuhan, keberagaman yang ada menjadi sebuah kekayaan. Menjadi modalitas yang kuat untuk bangsa ini. Biarlah itu terus ada dan terus berkobar-kobar. Sehingga dunia bisa melihat bangsa ini betul-betul sungguh-sungguh nyata kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Kabinet Indonesia Maju. Tuhan memberkati mereka
dalam segala apapun yang mereka kerjakan untuk bangsa ini. Tuhan buat berhasil. Berkati lembaga tinggi negara, berkati semua aparatur keamanan, TNI, Polri, dan seluruh aparatur desa, RT, RW. Tuhan memberkati. Biarlah mereka semua dipakai itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk sungguh membangun bangsa ini ke depan. Segala niat, bahkan maksud-maksud kelompok pribadi, golongan yang sungguh mau memecah belah bangsa ini, kami mau tolak patahkan dalam nama Yesus. Enyah, dan mereka sungguh Tuhan halaukan untuk tidak sungguh menjadi pengacau, apalagi yang memprovokasi akan keutuhan bangsa ini. Doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan bawa supaya warga bangsa mulai dari Aceh sampai Merauke, mulai dari Sabang sampai Merauke, Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh semua ada dalam kesatuan. Berkati Tuhan seluruh kehidupan warga bangsa ini. Berkati juga akan pandemi ini supaya boleh segera berlalu, boleh berakhir, boleh berhenti, sehingga Indonesia boleh pulih kembali. Terima kasih Tuhan, kami bawa dan serahkan bangsa ini. Biarlah sungguh hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengangkat hati kami menaruh berkat, kiranya Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Merdeka. Shalom. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat